Bismillahirrohmanirrohim. Sri Kandi Abang yo laki niro si Arjuno, si togok lungguhku Semar, siro welas siro asih dulu marang badan saliro. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Misteri Jawen. Pada kesempatan malam hari ini, Sobat MK, dimanapun Anda berada, pastinya hari ini sangat-sangat berbeda. Karena kenapa? Karena kita akan menemui Bapak Samudro yang membahas mengenai pengasihan Semar Mesem seperti itu. Nah, apa yang akan disampaikan? Nah, mari kita simak agar kalian tidak salah paham dalam menanggapi video ini. Nah, bila ada pertanyaan, silahkan hubungi admin kita, ada di bawah ini. Nah, mari kita langsung ke Bapak Samudro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, konco MK dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Bopo dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembahasan mengenai malam hari ini begitu sangat berbeda. Karena apa? Malam hari ini kita akan membahas pengasihan mengenai Semar Mesem serta tolaknya. Nah, untuk Bapak Samudro sudah di samping saya. Mari kita berbincang-bincang dengan beliau agar kita tahu menahu. Nah, untuk mantra yang akan diucap dalam menghafal pengasihan Semar Mesem. Mari kita tanya-tanya kepada Bapak Samudro. Assalamualaikum Bapak Samudro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Lenda. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita ditemukan dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, ya, mungkin ini nggak malam lagi ya, mungkin ini sudah hampir pagi. Menjelang pagi. Karena ini menunjukkan pukul 2 ya teman-teman MK. Kita berada di lokasi yang sangat bagus banget karena aura mistisnya terasa banget ya Pak ya. Insya Allah. Nah, untuk malam hari ini Po, nah menjelang pagi, nah ini pembahasan tadi sedikit ada perbincangan ya, itu mengenai Semar Mesem gitu ya. Iya. Nah, itu prosesnya gimana, melnya apa, serta tolak-tolaknya bagaimana, bila mana itu nanti penggunanya apakah ada efeknya, terus apakah yang diguna-guna itu akan berefek terus-menerus seperti itu bila mana tidak ditolak. Nah, dari pertanyaan saya satu persatu,
bisa langsung dijawab kok. Ya, insya Allah Mas. Mari, monggo. Ini sebelumnya Mas ya, saya sapa dulu kepada seluruh pemirsa Misteri Kejawen dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu kepada semua seluruh pemirsa Misteri Kejawen dimanapun semua berada. Semoga di kesempatan malam ini kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang barokah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gini Mas ya, saya akan mengupas tentang doa Semar Mesem dengan tata cara, dan ada doa untuk penolaknya atau penawarnya. Nah, doa Semar Mesem ini ya maaf, pernah saya praktekkan kepada seseorang, dalam artian alhamdulillah orang tersebut sampai sekarang sudah menikah dan sudah mempunyai anak. Karena apa? Doa Semar Mesem ini mungkin setiap channel ada beda-beda Mas ya. Mungkin kalau doa kita ini mungkin ada sedikit lain daripada mungkin channel lainnya gitu Mas ya. Kira-kira gitu yang pernah saya lihat. Nah, pertama, andekan ada pemirsa atau salah satu teman yang ingin melakukan mencoba doa Semar Mesem ini, bisa. Cuma syaratnya yang paling bagus ini Mas ya, ini syarat yang paling bagus. Satu, doa pati geni Mas, puasa pati geni 1 malam saja. Nah, doa apa itu, puasa pati geni 1 malam saja. Nah, dalam doa pati geni 1 malam ini, terus mantranya itu dibaca apa, agar aura yang ilmu daripada Semar Mesemnya masuk. Jadi di saat membaca puasa pati geni itu, apa itu, mantranya sambil dibaca. Ini untuk lelaku yang memakai pati geni. Insya Allah kalau memakai lelaku pati geni, hasilnya lebih cepat dibandingkan yang tidak ada lelakunya. Memang ada pernah pertanyaan, kalau tidak ada lelakunya gimana, apa bisa? Ya bisa, tapi reaksinya itu lambat. Nah, yang membedakan itu kalau tanpa puasa. Karena tanpa puasa, satu lambat, yang kedua diusahakan kalau tanpa puasa itu minimal itu kita harus melekan, kita minimal sampai jam 12 malam, itu minimal. Jadi biar auranya ilmu Semar Mesemnya itu masuk. Jadi itu yang tanpa puasa Mas ya, tanpa puasa. Ya cuma bedanya kalau kita melakukan lewat puasa pati geni itu reaksinya cepat. Kalau kita tanpa puasa tapi terus dirapal, terus dibaca doanya itu, nanti baru prosesnya masuk Mas, apa itu, energinya dari doa-doa itu gitu.
Nah, bagaimana doanya? Begini Mas ya, ini saya kupas tentang yang baik yang pakai puasa pati geni 1 hari maupun yang non puasa dalam melakukan doanya ini. Satunya yang penting, kalau kita mau menunjukkan ke seseorang, minimal kita tahu namanya, syukur kita tahu nama daripada orang tua yang kita tuju. Ya, jadi gini Pak, untuk doanya itu kan ada 2 versi nih. Ya, jadi 2 versi ini ada yang pakai pati geni dan ada yang tidak. Nah, apakah ini juga ada yang pakai alat dan apa yang satunya juga tidak pakai alat? Maksudnya alatnya berupa apa, Mas? Ya, kalau semar biasanya ya Pak, itu ada keris seperti itu. Tapi apakah ada yang tidak pakai prasarana, itu juga bisa gitu. Saya maksud itu karena Bapak sendiri itu bilang itu ada 2 yang pakai pati geni dan ada yang tidak pakai pati geni. Dan ini saya bertanya, apakah ada yang tidak pakai prasarana, apakah hanya ada yang prasarana saja? Seperti itu. Gini Mas ya, kalau yang paling bagus itu ada sarananya, ya minimal kita kalau tidak ada keris, minimal kita membakar dupa, minimal dong. Nah, jadi dupa, kalau kita punya foto, umpama foto tertentu Mas ya orangnya, nah kalau sekedar mau melakukan dulu untuk biar ilmu manjing ke orang yang ngelakuin bisa. Nah, tapi kita harus juga tetap bakar dupa Mas. Kalau tidak punya keris ini Mas ya, kalau punya keris semar mesem ya lebih bagus gitu loh Mas. Intinya di situ. Iya. Intinya gitu. Terus bisa dipraktekkan langsung tata caranya bagaimana Pak? Monggo. Ini Mas ya, niki umpama kita mau menunjukkan seseorang, kita bacakan doanya Mas ya. Nah, syukur kalau kita ada foto Mas ya, umpama taruhlah ini kita taruhlah foto Mas ya, foto ini tertentu ini kita taruh di pembakaran ini sambil kita membaca mantranya. Contohnya gini umpamanya, Bismillahirrahmanirrahim, Sri Kandi Abang lagi si Arjuno, adikku si Togog lungguhku Semar, siro welas siro asih dulu marang badan saliro. Yang kita tuju siapa namanya? Umpamanya namanya Mas ya, umpama aja Mas ya, namanya Paijem bin Trokoso umpamanya ya, Paijem bin Trokoso welas asih marang badan saliro. Tuh Mas, ini doanya insya Allah Mas, dalam tidak lama pasti orangnya itu kesemsem lah sama yang membuat yang membuat ini Mas ya. Tuh. Terus itu yang pakai foto Pak? Ya. Kalau yang pakai keris? Ya kalau pakai keris ya otomatis Mas, kita langsung gituan aja Mas. Jadi keris kita kerisnya yang langsung kita ginikan Mas. Nah, itu keris semar aja? Iya. Ini kalau kita pakai media keris ini
doanya sama dengan seperti tadi mas, doa yang tadi. Nah, cuma kita yang lebih afdol, lebih bagus itu kita harus ada fotonya, lebih afdol. Tapi kalau tidak fotonya, cukup nama dan minimal ada nama salah satu orang tuanya. Binnya siapa itu mas ya. Kadang ada yang lakinya tahu ya perempuannya, itu masih bisa mas perempuan. Tapi yang paling utama yang laki memang mas. Itu intinya untuk nah ini reaksinya sangat diusahakan jangan sampai sembarangan. Masalahnya ini bukan doa main-main. Kita harus syukur kalau kita mengerjakan itu orang yang kita tuju ya kita harus dinikahi itu. Nah dari doa ini kita juga membahas masalah pengobatannya mas. Kadang ada mas, insya Allah pengobatan ini bukan untuk doa semar mesem ini aja. Mungkin aja ada salah satu orang, mungkin ada teman siapa yang kena pelet yang bukan dari semar mesem yang saya bacakan tadi, insya Allah ini juga bisa untuk mengobati gitu, mas. Jadi doa untuk mengobati orang yang kena pelet semar mesem gitu. Insya Allah dari berbagai pelet semar mesem insya Allah tambar gitu mas. Kita perlu bacakan mas ya. Ya monggo Pak. Doanya tolak pelet semar mesem ini. Cuma nanti medianya kita memakai air mas. Wah masalahnya apa? Satu air yang umpama ini mas ya, air ini airnya kita buka, kita isi mas. Nah nanti setelah kita isi, satu untuk diminum ke pasien yang kena itu, yang kedua dipakai mandi. Jadi biar hilang total ya luar ya dalam misalnya dari pengaruhnya. Diminum saja sebenarnya bisa, cuma lebih afdol gitu aja. Kan semua ada prosesnya gitu. Jadi lebih mengena gitu. Nah nanti ini kita bacakan mengenai tolaknya mas ya, tolak daripada ilmu semar mesem tadi. Tolaknya begini mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sun mate ajiku semar mesem, idanya nyaidanya, kompi jenggot sing nempel neng badan si panjem, ndang balio. Assalamualaikum etan kulon lor kidul asal dalanmu asalmu. Itu salah satu doanya untuk tolaknya mas. Insya Allah reaksinya sangat cepat juga mas untuk reaksi doa tolaknya. Masalahnya apa? Ini bukan untuk satu ilmu semar mesem yang saya punya tadi itu aja. Mungkin ada ilmu semar mesem yang lain, insya Allah juga bisa mas. Terus bila mana itu tidak tidak dinikahi mungkin ya Pak ya, si laki-lakinya jenuh ya kan, tidak dinikahi itu efek kedepannya apa Pak? Gini mas ya, makanya ilmu ini kudu ekstra hati-hati. Dalam artian apa? Kalau menggunakan ilmu ini disarankan harus benar yang punya niat benar-benar. Kalau enggak dinikahi kasihan mas, kasihan si target yang kita ya bisa sembuh mas seiring, tapi prosesnya sangat lambat.
bahkan kalau tidak bisa sampai terus terngiang-ngiang Mas, meskipun orangnya yang dituju tadi sudah menikah dengan orang lain. Sangat susah sekali Mas itu hilangnya pengaruh daripada semar mesem. Ada yang sangat fatal dalam artian tidak mau menikah kalau tidak dengan orang tertentu itu. Cuma ada juga yang mau tapi masih tetap terngiang-ngiang dengan orang yang memelet tadi. Itu efeknya dari situ Mas. Saya kira itu. Ya. Jadi intinya kembali lagi, apa yang dia kehendaki maka akan terjadilah. Iya. Jadi sesuai kehendak. Maka kalau manusia mau ibaratnya berkehendak, ya baik dan buruk itu pasti dijabah. Tinggal nanti endingnya, bila mana siapa menabur itu akan menuai, ya begitu ya Pak ya. Iya, salah gitu. Nah, jadi untuk koncone MK, hal yang perlu kita ingat itu yaitu yang pertama ya, apa yang kamu lakukan itu yang kamu dapatkan. Nah, apa yang kamu kehendaki pasti akan terjadi. Nah, seiringnya waktu, apa yang kamu tabur itu baik, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Bila mana kamu akan membuat keburukan, di perjalanan kamu akan mendapatkan keburukan juga. Nah, dari Bopo Samudro ini mungkin ada penjelasan lagi Po untuk apa mengenai ilmu ini, untuk kedetailannya Po. Ya intinya begini Mas ya, kalau kita rangkum kedetailannya ilmu ini satu ini Mas, sebenarnya kalau kita melihat sisi positifnya Mas ya, ini kan juga untuk orang bisnis sebenarnya kan juga bisa. Jadi yang kita ditujukan kan ke khalayak umum, orang berdagang maunya gitu Mas. Cuma memang ini lebih tepatnya memang ke pelet namanya. Nah, satu itu makanya kan kita lengkapi Mas, ini ada ilmu peletnya juga ada penolaknya. Biar apa? Biar klop Mas. Sekarang ada kadang ada cuma peletnya aja, nggak ada penawarnya kan ya. Kasihan kita nggak tahu Mas, namanya orang nggak mungkin Mas semua orang baik, pasti ada yang seneng, ada yang suka, ada yang enggak, ada yang begitu dan lain sebagainya. Makanya dalam konten ini kita bahas satu ya ilmunya, yang kedua juga penawarnya atau tolaknya itu. Untuk pelet sendiri itu apakah kita bisa dikatakan sama dengan sihir Po? Gini Mas ya, kalau sihir itu sebenarnya itu arahnya kan memakai sejenis kodam dalam artian langsung makhluk halus. Nah ini kan ilmu, istilahnya kan gitu. Omongannya sihir itu kita memakai orang halus tertentu, maksudnya makhluk goib tertentu gitu. Kalau ini kan ilmu Mas, ini ada memang setiap ilmu itu sebenarnya ada kodamnya Mas, energinya tertentu gitu. Berarti pelet itu beda dengan pelet sihir ya? Pelet Mas, sihir beda sebenarnya. Sebenarnya gitu. Terus untuk prasarana saya lihat itu gini Po, itu ada bunga ya kan? Iya. Terus bunga itu ada berapa jenis Po? Untuk prasarananya yang Bopo gunakan itu? Sebenarnya itu kalau masalah bunga itu 3 sebenarnya cukup Mas. Kalau lebih kembang telon gitu ya? Iya, kembang telon aja juga cukup. Itu. Kalau lebih komplit ya enggak apa-apa, juga bagus. Yang simpel di kembang telon gitu aja Mas. Ya, tapi kalau lebih komplit yang 7 warna itu ya itu. Apalagi diimbangi dengan ada dupanya juga ya Pak ya? Ya, ada dupa. Kalau nggak ada dupa kemenyan. Nah, masalahnya ada kadang untuk daerah tertentu kadang kan sulit dupa Mas, bisa pakai menyan. Kalau
Kalau tidak ada menyan, itu bisa pakai dupa. Salah satu gitu mas, saya kira gitu bisa pakai untuk sarananya media. Terus ada lagi poin pertanyaan, mungkin dari koncone MK juga. Bila mana kalau ada seseorang yang terkena pelet, Bopo siap membantu untuk melepaskan? Insya Allah mas, siap membantu. Siap membantu ya, Ya, Pak? siap membantu. Demi kebaikan. Demi kebaikan. Nah, masalahnya gini mas ya, maaf, kita pernah punya salah satu pasien mas ya, orang Malang mas, sampai sekarang dia kena pelet dan dia tidak bisa hilang pengaruhnya dari pelet itu. Ya, sayangnya karena yang melet itu karena mungkin terlalu tua, yang dipelet itu masih masih ingusan lah mas, masih belum ngerti apa-apa. Ya jelas orang tuanya bingung mas, kisah nyata yang saya alami. Nah setelah itu dia sudah diobati kemana-mana mas. Nah karena tidak ada perubahan ya alhamdulillah saya obati. Terus akhirnya saya kasih minum, saya mandikan. Saya mandikan itu 2 kali mas. Alhamdulillah sembuh. Dan setelah itu minta tolong didekatkan jodohnya. Saya cuma lantaran mas, semua itu saya enggak lantaran saya akhirnya dia mendapatkan jodoh yang enggak jauh ya tetangganya juga, enggak tetangga desa sih tapi gitu, orang Malang itu mas. Itu sudah menikah sekarang mungkin dan punya anak. Masalahnya yang nikah yang mencarikan hari juga saya gitu mas. Itu tahun berapa ya, lebih kurang tahun 2016 mas, 15 itu kejadian itu mas. Oke, itu berarti ada salah satu pasien di Malang ya Pak ya? Iya, maksudnya di Malang yang mungkin terkena pelet, terus Bopo bantu sehingga beliaunya bisa sembuh. Iya. Ya alhamdulillah bisa sembuh total gitu ya Pak ya? Iya alhamdulillah mas. Jadi koncone MK dimanapun Anda berada, bila mana ada permasalahan seperti ini, mungkin bisa hubungi tim Misteri Kejawen. Di bawah ini ada nomor WA-nya ya. Bisa dikontak langsung, bahwasanya bila mana ada yang membutuhkan bantuan kami siap untuk membantu Anda dimanapun Anda berada pastinya. Dan yang pasti bila mana jauh ya mohon maaf, karena apa, kita juga butuh perjalanan juga ya Pak ya. Iya. Nah itu jadi untuk biaya semuanya ya ditanggung oleh pengobat ya Topo, seperti itu. Nah untuk koncone MK mungkin di sini bisa dikomen dengan apa yang disampaikan Bopo. Bila mana ada pertanyaan langsung komen di kolom komentar juga bisa, atau hubungi admin kita. Mungkin ada lagi Po yang mau disampaikan mungkin? Saya kira sudah cukup lah mas. Iya. Mungkin waktunya juga sangat terbatas. Iya. Karena bahasanya juga cukup saya kira. Mungkin ada ini Po, pesan-pesan untuk koncone MK. Oh iya. Ini mas sekedar pesan-pesan. Ya mohon maaf sebelumnya bila ada salah kata dan pengucapan tindak laku saya. Masalah ilmu semar mesem ini andaikan melakukan diusahakan yang benar lah mas, gitu. Kasihan si pelakunya, apa itu yang target yang kita tuju. Makanya kita sisipkan apa ada tolaknya gitu mas ya. Insya Allah ada tolaknya, berarti kan nggak sampai gitu mas, terjadi hal yang jadi gitu. Saya kira gitu aja. Semoga bermanfaat kepada yang membutuhkan gitu aja mas, saya rasa ini. Ya,
Oh jadi gitu teman-teman, mungkin ambil aja yang positif, yang kurang positif menurut Anda masing-masing jangan diambil, karena apa yang menurut kita itu salah belum tentu salah, apa yang menurut kita benar belum tentu itu benar gitu ya. Jadi benar atau tidak itu tergantung masing-masing. Bila mana itu yang positif ambil dan resapi, bila mana tidak ya tidak usah diambil. Kita hanya bisa melihat, mendengar, dan merasakan seperti itu ya teman-teman Koncone MK. Terus ada pesan lagi untuk Koncone MK. Jadi ilmu itu satu harus ada bimbingan dari guru. Bila mana tidak ada bimbingan itu bisa fatal kalau salah digunakan. Maka daripada itu Anda boleh belajar ilmu setinggi-tingginya, tapi pakailah ilmu itu dengan mengamalkan bersama guru Anda yang mungkin Anda cocoki seperti itu. Terima kasih atas waktunya untuk Bopo Samudro. Malam hari ini sudah selesai dan terima kasih atas kunjungannya ya. Nah jauh-jauh dari Kediri gitu ya. Nah itulah yang disampaikan oleh Bopo Samudro. Bila ada salah kata dari kita tim Koncone MK, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.